Halo teman-teman investor dan pemirsa YouTube. Selamat datang di channel kita ini. Pernah dengar saham Inet? Kali ini kita akan bahas tuntas tentang perusahaan di balik tiker ini, bukan hanya berita besar tentang ekspansi atau perlakuan pasar, tapi juga data fundamental, valuasi intrinsik, tokoh pengelola, histori pergerakan saham, hingga proyeksi ke depan yang bisa kamu jadikan referensi sebelum memutuskan investasi. Siapkan catatan kamu, karena ini bakal panjang, padat, dan penting. Bagian 1. Siapa itu Inet? Fondasi bisnis dan latar belakang. Pertama, kita perlu tahu siapa sebenarnya Inet ini. PT Sinergi Inti Andalan Prima Terbuka adalah perusahaan yang menyediakan layanan digital B2B, bisnis to bisnis untuk ISP dan pelaku pasar internet di Indonesia. Layanannya mencakup interkoneksi pusat data, satuan networking, colocation, managed service network, telekomunikasi kabel dan interkoneksi internet. Perusahaan ini berdiri sejak 2016 dan fokus melayani kebutuhan infrastruktur digital pelaku internet skala nasional hingga lokal. Dengan kata sederhana, Inet bukan penyedia internet langsung ke konsumen biasa, tapi backbone yang mendukung ISP lain menyediakan layanan internet kepada pelanggan mereka. Bagian 2. Fundamental saham Inet, data terbaru. Mari kita lihat kondisi fundamental perusahaan yang penting buat kamu pertimbangkan sebelum investasi. Kapitalisasi dan harga. Harga saham Inet bergerak di kisaran Rp320 hingga Rp380, update tanggal 6 Februari tahun 2026. Market cap diperkirakan sekitar Rp7 sampai 8 triliun. Valuasi pasar sekarang. PE ratio TTM tinggi sekali sekitar 200 sampai 300 kali tergantung sumber. Price sales ratio PS juga besar 30 sampai 44 kali. Ada analis yang memperkirakan fair value saham ini sekitar Rp385, memberikan potensi upside bila harga saat ini lebih rendah. Ini mengindikasikan valuasi relatif mahal menurut standar tradisional, tapi konteks teknologi pertumbuhan bisa mempengaruhi interpretasinya. Margin dan profit. Laba bersih awal laporan menunjukkan profitabilitas EPS positif dan margin laba bersih di atas 20%. Walau PE tinggi, profit masih tumbuh, artinya investor menilai prospek pertumbuhan ke depan. Bagian 3. Valuasi intrinsik vs harga pasar. Valuasi intrinsik berarti berapa sebenarnya harga, adil, berdasarkan arus kas dan fundamental. Beberapa sumber evaluasi, seperti Simplywall, menunjukkan Inet secara teknikal bisa dianggap undervalue dari sisi arus kas masa depan, meskipun angka valuasi ini masih tergantung model dan asumsi. Catatan, model discounted cash flow DCF biasanya adalah cara paling sahih, tapi data terperinci arus kas belum tersedia publik secara lengkap, jadi banyak analis menggunakan indikator relatif seperti PE, PEG, dan PS guna perbandingan. Bagian 4. Manajemen dan track record. Siapa yang mengelola Inet? Berdasarkan profil publik, manajemen Inet terdiri dari Direktur Utama, Muhammad Arif. Tokoh penting lain ada di jajaran komisaris dan direksi. Meski bukan nama besar publik di luar pasar modal, pengalaman mereka fokus di sektor teknologi dan telekomunikasi. Ini krusial karena perusahaan teknologi membutuhkan manajemen yang adaptif terhadap perubahan pasar dan inovasi layanan internet. Bagian 5. Sejarah pergerakan harga saham. Dalam setahun hingga awal 2026, rentang harga 52 minggu, dari Rp75 hingga Rp935. Artinya, dulu sangat rendah, lalu sempat melejit tinggi. Harga sekarang jauh di bawah puncak tertinggi, ini memberi gambaran volatilitas tinggi. Trader dan investor perlu hati-hati karena saham ini dapat mengalami pergerakan tajam volatil. Bagian 6. Prospek ke depan. Bagaimana masa depan Inet? Beberapa analis memberikan rekomendasi, strong buy, dan target harga rata-rata 12 bulan sekitar Rp550 hingga Rp620, dengan potensi upside signifikan dari harga saat ini. Selain itu,
Perusahaan pernah mengumumkan rencana rights issue besar untuk ekspansi infrastrukturnya, termasuk pengembangan FTTH dan layanan jaringan baru. Rights issue ini bisa meningkatkan modal kerja namun berdampak dilusi saham. Bagian 7, risiko yang harus dipahami. Investasi saham selalu ada risiko, khususnya valuasi tinggi, sehingga bila pertumbuhan laba tidak sesuai ekspektasi, harga bisa turun. Dilusi saham dari rights issue. Volatilitas tinggi membuat trading jangka pendek berisiko. Indikator teknikal terkini kadang menunjukkan sinyal jual jangka pendek. Kesimpulan, haruskah kamu investasi di Inet? Secara ringkas, ada peluang pertumbuhan karena perusahaan di sektor digital ISP yang masih berkembang. Laba perusahaan positif dan prospeknya masih menarik menurut beberapa analis. Valuasi saat ini tinggi dan pergerakan harga sangat fluktuatif. Jadi keputusan investasi tergantung strategi kamu. Jika kamu invest jangka panjang dan percaya pada pertumbuhan digital Indonesia, saham ini bisa menarik. Tapi jika kamu investor risiko rendah atau fokus pada value tradisional, mungkin perlu hati-hati. Agar lebih memahami tentang saham ini, berikut saya tambahkan bagian khusus pembahasan untuk memperdalam analisis dan menaikkan kredibilitas investasi ke level investor grade. Bagian khusus kualitas pertumbuhan, arus kas, dan risiko tersembunyi Inet. Pada titik ini, penting untuk berhenti sejenak dari euforia ekspansi dan melihat Inet secara lebih jernih, seberapa sehat pertumbuhannya, seberapa nyata uangnya, dan di mana risiko yang sering tidak dibicarakan. 1. Kualitas pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan Inet tidak berdiri di ruang hampa. Yang perlu dicermati bukan hanya naik atau tidak, tetapi asal pertumbuhan tersebut. Secara model bisnis, Inet bertumpu pada layanan jaringan dan interkoneksi untuk ISP, layanan berbasis kontrak, dan ekspansi jaringan sebagai motor pertumbuhan. Ini positif, karena pendapatan cenderung berulang recurring. Klien umumnya bersifat jangka menengah panjang. Namun, ada satu catatan penting. Semakin agresif ekspansi, semakin besar kebutuhan modal di awal. Artinya, pertumbuhan Inet bersifat padat modal, bukan sekadar pertumbuhan digital ringan. 2. Free cash flow, laba ada, kas nyata belum sepenuhnya bebas. Disinilah investor sering keliru. Inet sudah mencatat laba bersih positif, tetapi arus kas bebas free cash flow belum sepenuhnya mencerminkan kenyamanan finansial jangka panjang. Penyebab utamanya, belanja modal CAPEX tinggi untuk jaringan. Ekspansi infrastruktur membutuhkan dana di muka. Hasilnya baru dinikmati beberapa periode ke depan. Implikasinya, laba bisa terlihat tumbuh, tetapi kas masih terkunci di aset. Ini bukan salah, tapi harus dipahami. Saham dengan karakter seperti ini sangat sensitif terhadap ekspektasi pasar. 3. CAPEX, rights issue, dan risiko dilusi. Ekspansi besar berarti pilihan pendanaan juga besar. Inet pernah mengumumkan rencana rights issue untuk mendukung pertumbuhan. Ini memberi dua sisi. Positif, modal kerja bertambah. Ekspansi bisa dipercepat. Potensi pendapatan jangka panjang meningkat. Risiko, dilusi kepemilikan bagi pemegang saham lama. Tekanan harga saham jangka pendek. Sentimen pasar bisa berubah cepat. Investor perlu sadar, pertumbuhan agresif sering dibayar dengan pengorbanan jangka pendek. 4. Valuasi relatif, mahal, tapi dibandingkan siapa? Secara angka, valuasi Inet memang terlihat mahal. PE tinggi, price to sales juga besar. Namun, saham ini tidak bisa dibandingkan langsung dengan saham defensif seperti perbankan atau utilitas. Lebih relevan jika dibandingkan dengan emiten infrastruktur digital, perusahaan berbasis jaringan dan data, saham dengan tema pertumbuhan jangka panjang. Artinya, mahal atau tidak, sangat tergantung apakah pertumbuhan yang dijanjikan benar-benar terrealisasi. 5. Skenario harga saham, bukan ramalan, tapi kerangka berpikir. Agar objektif,
Saham Inet lebih sehat dilihat dengan skenario, bukan angka tunggal. Bull case. Ekspansi berjalan efektif, margin membaik, pendapatan stabil sehingga harga berpotensi kembali mendekati area valuasi optimistis analis. Base case. Pertumbuhan ada tapi moderat, ekspansi bertahap maka harga cenderung bergerak konsolidatif mengikuti kinerja. Bear case. Ekspansi melambat, beban CAPEX tinggi, dilusi membesar tentunya harga bisa tertekan meski fundamental belum runtuh. Dengan pendekatan ini, investor tidak terjebak euforia maupun ketakutan. Penekanan pentingnya, bagian ini bukan untuk menakuti, tapi membuat keputusan investasi lebih matang. Inet, bukan saham gorengan murni, bukan juga saham defensif konservatif. Ia berada di wilayah growth stock dengan risiko nyata dan potensi nyata. Sebagai bahan reflektif, Inet bukan soal cepat, tapi tepat. Pada akhirnya, saham Inet mengajarkan satu hal penting. Investasi bukan soal siapa yang paling cepat masuk, tapi siapa yang paling paham apa yang ia pegang. Inet bukan saham untuk semua orang. Ia tidak menawarkan kenyamanan ala saham defensif, tapi juga bukan sekadar cerita tanpa dasar. Di balik ekspansi dan pertumbuhan, ada tanggung jawab modal, risiko dilusi, dan tuntutan kinerja yang nyata. Bagi investor yang memahami karakter saham pertumbuhan, siap dengan fluktuasi harga, dan fokus pada proses, bukan sensasi, Inet bisa menjadi bagian dari perjalanan investasi, bukan jalan pintas. Namun bagi yang belum siap menghadapi volatilitas, menunggu dan mengamati juga merupakan keputusan yang bijak. Karena dalam investasi, tidak membeli pun adalah sebuah strategi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, subscribe untuk konten saham dan investasi lebih banyak. Tulis di komentar, apa saham yang mau kamu bahas selanjutnya. Dan ingat, lakukan riset sendiri sebelum investasi, always do your own research. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga sehat selalu dan salam sukses.